Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati siyam Ramadan wa tilawatil Qur'an wal i'tikafi fil masajid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Jamaah kajian Juz Amma yang berbahagia, wabil khusus seluruh keluarga besar Rahananda Adrul Hafiz. Tidak lupa sudah siap di Singapura ibu kita Hajar Rubiah Husin yang semangat istiqomah ikut kajian Al-Quran sejak hari pertama sampai hari ini, Masya Allah. Semoga Allah catat ini sebagai amal soleh, dan kemudian nanti di akhirat Al-Quran yang kita pelajari ini akan datang jumpa kita, memberikan syafaat dan pertolongan, dan kita selamat dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semua fokus dengan Al-Quran dan terjemahnya. Hari ini kita akan bahas surah Al-Buruj. Al-Buruj bermakna gugusan bintang, atau ada yang menafsirkan Al-Buruj itu yang tampak. Apa? Yang tampak, yang terlihat, macam benteng yang kokoh dan tampak. Di Dubai ada satu bangunan tinggi dengan bilik yang banyak, namanya Al-Burj Khalifah. Itu maknanya adalah benteng yang nampak. Nah, kita akan baca satu ayat dan kita akan belajar apa yang menjadi kandungan di dalam ayat demi ayat dalam surah Al-Buruj. Baik, semuanya khusyuk, jangan sibuk dengan apapun agar kita dapatkan ilmu yang berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Langit sudah kita bahas beberapa hari, adalah makhluk Allah yang besar, meski bukan yang terbesar, bukan yang paling besar, tapi besar, sangat besar. Sudah besar, luas, dan penuh dengan penghuni, penuh dengan isi langit, semua benda yang besar, termasuk gugusan bintang. Bumi tak ada apa-apanya, bumi kecil. Semua yang di bumi kecil karena buminya kecil. Langit besar, langit luas, dan semua yang ada di langit besar. Semua benda penghuni yang ada di langit besar. Sudah besar, luas, tempatnya tinggi.
Maka kenapa yang di bumi jadi sombong? Karena merasa pandai, kuat, kuasa, raja, dan lain-lain. Pada tempatnya di bawah, di bumi. Yang di atas saja tidak sombong, yang besar saja tidak sombong. Harusnya yang di bumi rendah hati, tidak sombong. Nah ini gugusan bintang. Berapa ramai, berapa banyak, tidak terjumlahkan. Saking banyaknya bintang-bintang yang berserak, bintang-bintang yang berada di langit ini. Dan Allah bersumpah atas nama langit yang mempunyai gugusan bintang. Boleh, Allah boleh bersumpah dengan nama apa saja. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ada hari yang dijanjikan, hari kematian, dan pasti datang, pasti benar. Ada hari ketika seluruh alam semesta ini hancur, namanya hari kiamat. Apa hari kiamat? Maknanya hari berdiri. Ya, al-qiyam itu bermakna berdiri, al-qiyam. Kemudian taruh tak marbutoh di akhir. Kemudian berbunyi al-qiyamah. Maknanya hari ketika seluruh makhluk berdiri. Itu pasti benar, pasti terjadi. Hari apa lagi? Hari ketika seluruh makhluk menghadap Allah untuk ditimbang amalannya, diperiksa catatan perbuatannya, disoal pada hari mahkamah, hari yang semuanya Allah janjikan. Dan Allah bersumpah, wal yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini banyak makna. Ada yang mengatakan Allah yang menyaksikan dan makhluknya yang disaksikan. Kemudian ayat 4, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, lubang-lubang yang besar, luas, parit. Ini maknanya adalah kisah yang di zaman dulu ada seorang para pembesar, seorang raja dan para pembesar di satu kawasan bernama Najran di kota Yaman, di negeri Yaman. Ada seorang raja yang zalim, yang kejam, yang jahat dengan seluruh pembesarnya, dan mereka membuat parit, tanah yang digali, lubang raksasa, lubang besar, dan kemudian ada ribuan orang kemudian dimasukkan, disiksa oleh raja, disiksa oleh para pembesar Najran,
Dengan cara apa mereka menyiksa? An-nari zatil waqud. Dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Wish, kejam. Dulu ada raja kejam, bukan bakar satu orang, bukan siksa 2 orang, bukan bakar 10 orang, 100 orang, ribuan. Ramai, dimasukkan, dibakar. Di tengah kayu yang dinyalakan dan apinya kuat, apinya besar. Main lempar saja, main lempar. Di raja zalim, raja yang jahat. Bukan hanya dilempar rakyatnya, bukan hanya disiksa rakyatnya, bukan hanya kemudian mereka masuk ke dalam api yang menyala dalam keadaan hidup, bukan hanya itu, tapi izhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya dan melihat, kejam ini. Bakar orang hidup-hidup, ratusan, ribuan, dan raja dan para pembesar, para pejabat, mereka duduk untuk apa? Melihat, tertawa-tawa, bersuka cita, senang gembira dengan kesusahan orang lain, dengan penderitaan orang lain. Na'udzubillah. Ada, bukan ada, banyak orang yang gembira karena saudaranya menderita. Na'udzubillah. Orang yang senang dengan kesusahan yang menimpa saudaranya. Hati-hati, ini diantara sifat hati yang kotor, diantara tanda hati yang tak baik, hati yang jelek, hati yang gelap, hati yang mati, hatinya mati. Di antara tanda-tandanya senang kalau lihat orang susah, senang dia. Kawan susah, jiran susah, saudara susah, tertimpa cobaan, tertimpa musibah, kena sakit, kena kecelakaan, kena banyak sekali kesulitan-kesulitan. Dia senang, gembira. Nah, ini diantara tanda hati orang yang mati, hatinya gelap. Kalau hati sehat, oh tidak begitu, tak macam itu. Kalau hati sehat, kita lihat orang lain susah, ikut susah. Kawan susah, kita pun sedih. Ada kawan sakit, kita pun datang, jenguk, bawa buah, bawa roti, kita pun tolong dia, kita doakan. Sedih. Kalau ada kawan, saudara, teman bahagia, kita pun bahagia. Kalau nampak orang lain hidupnya menderita, kita pun macam sedih dan datang untuk kasih solusi, untuk tolong dia, untuk kasih jalan, untuk bantu. Nah, ini namanya hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang ada cahaya. Ya, iya. Hati memang tidak nampak. Hati itu di dalam tubuh, di dalam dada, tidak nampak. Hati yang baik kita tak tahu, hati yang sehat kita tak tahu, hati yang mati pun kita tak tahu. Bagaimana wong di dalam dada bersembunyi? Kalau nampak di luar, boleh. Telinga tak sehat, mata tak sehat kita tahu, ya. Kulit tak sehat kita tahu, hati tak tahu. Tapi
Macam mana hati orang itu, lihat saja perbuatannya, tengok perilakunya. Ini cerita kisah tentang raja Najran di negeri Yaman dan para pembesar yang tertawa-tawa, senang, gembira, bahagia melihat orang-orang disiksa, dibakar hidup. Na'udzubillah. Coba bayangkan, macam mana dibakar hidup, lari sana, pergi sana, teriak-teriak. Raja tertawa-tawa, senang. Na'udzubillah. Mereka duduk di atas, makan, minum, ya, makan buah, minum jus anggur, minum susu, ya, sambil melihat rakyatnya tersiksa, menderita, kejam, zolim, jahat, jahat sekali. Jangankan bunuh ribuan, bunuh satu orang saja sudah jahat itu. Nah, ini ribuan dimasukkan parit. Kalau dibunuh, ditembak dor, mati, selesai. Ini tidak, dibakar dalam keadaan hidup. Nah, raja dan para pembesar enak, duduk di atas, santai, tengok, tertawa-tawa. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Oh, baru tahu kita, baru paham kita, baru jelas ini. Ternyata yang dibakar hidup-hidup itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah. Ternyata yang dibakar hidup itu bukan orang jahat, bukan pencuri, bukan perompak, bukan maling, bukan koruptor, ya, bukan orang-orang yang merusak, membuat hancur negeri, mengambil benda orang lain, bukan. Ternyata Raja Najran di negeri Yaman dan para pembesar, mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Baru tahu kita ini. Bahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Kenapa? Apa salah mereka sampai dibakar hidup-hidup? Orang-orang mukmin itu buat salah apa? Buat perbuatan jahat apa? Mereka buat apa kok sampai raja marah, kerajaan marah, pembesar marah? Memang orang-orang Islam, orang-orang beriman ribuan sampai dimasukkan parit, dibakar hidup-hidup. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Allazi lahu, oh bukan, ayat 8. Salah mereka, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu, melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Oh, ternyata raja, kerajaan, para pembesar menyiksa orang-orang beriman itu karena mereka, orang-orang yang beriman itu menyembah Allah, karena beriman kepada Allah. Coba, apa salah mereka? Kan beriman kepada Allah,
tidak ganggu orang lain, tidak ambil hak orang lain, tidak menyakiti raja, tidak menyakiti pembesar, tidak menyakiti kerajaan, kan tidak mencuri, tidak merusak, tidak korupsi. Mereka hanya beriman kepada Allah, percaya Allah ada, dan mereka menyembah kepada Allah. Kan tidak merugikan raja, kan tidak merugikan orang lain. Tapi raja tidak senang, tapi raja tidak suka. Maunya raja, kerajaan itu ingin mereka semua kafir. Coba, ini kan banyak ini sekarang banyak yang tak suka Islam. Padahal Islam apa? Mengganggu tidak, merusak tidak, merugikan tidak. Hanya gara-gara pakai kerudung dia jatuh, luas, lebar. Hanya karena pakai cadar dihina. Silat, ayo silat sama ninja. Ya, di sini kan ada santri yang dikeluarkan gara-gara menghina cadar. Apa mengganggu? Kan tidak mengganggu. Ya, maka anak-anak hati-hati, jaga diri, siap-siap apa dihina. Gara-gara baca Quran, gara-gara pakai busana yang rapi. Sekarang begitu, banyak negara yang tak suka Islam. Padahal Islam tidak mengganggu, tapi diperangi. Ya, dibunuh di mana-mana. Bahkan masjid dihancurkan. Ada negeri yang presidennya, yang rajanya tidak mau ada masjid. Padahal apa salah orang Islam? Mereka tak buat salah, tapi bakar masjidnya. Di Papua, ya katanya di Irian Jaya tidak mudah bina masjid, tidak mudah beribadah. Ya tidak semua, tapi ada satu kawasan yang tidak mudah. Apa salah mereka? Tidak ada. Hanya karena tidak suka dengan Islam, tidak senang dengan Islam, tidak mau dengan Islam. Tapi macam mana Islam dihadap, tetap saja berkembang. Di Inggris berkembang, di Amerika berkembang, luas. Meskipun mereka tidak suka. Jadi perbuatan masih ada, masih terjadi. Ya. Na'udzubillah. Ayat 9. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, berencana membunuh, menyiksa, membuat parit, membakar orang-orang beriman hidup-hidup yang laki-laki dan perempuan, dan kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Anak-anak, ini ayat yang bermakna
betapa Allah itu Maha Pengampun. Ayat ini bermakna Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Bayangkan, raja yang sudah berbuat jahat, zalim, menyiksa, membakar ribuan orang beriman, laki-laki, perempuan, dan kemudian tertawa-tawa melihat mereka teriak-teriak kesakitan. Kata Allah, kalau mereka tak bertaubat, maka mereka akan dibakar pula pada hari kiamat. Maknanya apa? Allah suruh mereka bertaubat. Enak. Jangankan bunuh ribuan, bunuh satu orang saja. Kalau kita jumpa, ya, kita jumpa orang yang sudah bunuh satu orang saja, ya, sepertinya kita tidak akan pernah maafkan dia. Tak. Kamu yang sudah bunuh saudara saya, dibunuh, digergaji, dipotong-potong, dibakar. Sekarang kamu datang minta maaf. Oh, tak ada maaf. Mungkin. Apalagi ini bunuh ribuan orang beriman yang tidak ada salah, tak ada dosa, bukan orang jahat. Tiba-tiba kata Allah, kalau mereka tidak bertaubat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka pun akan dibakar. Sama. Ya, sama. Maknanya Allah masih memberi pintu taubat. Macam Fir'aun itu sebenarnya ketika tenggelam sudah akan bertaubat. Jibril yang tidak senang, ya, maka disumpal mulutnya dengan tanah, dengan pasir laut, dan Fir'aun pun tidak bertaubat. Ini menandakan betapa Allah masih membuka pintu taubat, dan memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Teringat kita pada pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Kemenangan yang besar itu adalah kemenangan untuk orang-orang beriman yang beramal soleh dan di akhirat masuk surga. Yang dibakar itu di dunia kalah tidak? Kalah. Mereka tak berdaya. Mereka tidak mampu melawan raja, tidak mampu lompat dari parit, lari, dan kemudian mengalahkan raja. Mereka kalah. Diam. Ada riwayat mengatakan tubuh mereka diikat, dibelenggu, ya, dengan tampar, dengan tali, kemudian dilempar. Nauzubillah. Kalah. Semua kalah. Makanya dibakar, hidup-hidup kalah. Siapa yang menang di dunia? Rajanya. Siapa yang menang? Pembesar-pembesarnya. Siapa yang menang? Kerajaan menang. Mereka duduk di kursi, tertawa-tawa, senang, menang, makan, minum, ya, senanglah. Tetapi raja, para pembesar kerajaan yang menyiksa itu akhirnya menjadi orang-orang yang kalah di hari kiamat. Kalah mereka. Allah balik. Siapa yang menang? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang disakiti di dunia,
yang mereka bersabar, tetap istiqomah dengan Islamnya, tetap kuat dengan Islamnya, tetap mereka kokoh dengan Islam, hidup dengan Islam, tetap beramal ibadah meskipun susah. Nak buat ibadah susah, ya tak berani, tapi dia istiqomah, dia kuat sampai mati dia bawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Allah, jangan mati kalian kecuali tetap membawa Islam. Nah, mati mereka, tetapi kata Allah, mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka baik, ya, maka nanti di akhirat mereka masuk surga, dan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar, menang. Sebab itu kalau di dunia kalah tak ada masalah, ya. Kalau di dunia tidak menang tak ada masalah. Yang penting di akhirat menang. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Anak-anak, jemaah, hadirin yang dirahmati Allah, dunia sekejap, dunia sebentar, dunia tidak lama. Maka yang sedang susah, banyak cobaan, tahan, bersabar, jangan putus asa. Tidak lama, bentar lagi, sekejap lagi mati, ya. Maka istiqomah, ibadah istiqomah, beramal soleh istiqomah. Tidak lama, dunia sebentar saja dan akhirat sebentar lagi. Nah, sabar, puasa sabar, lapar sabar, haus sabar, jamaah sholat sabar, salat tarawih sabar, tadarus Quran sabar. Sabar demi apa? Demi kemenangan yang besar. Di mana? Di akhirat. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras kepada raja pembesar yang menyakiti orang-orang beriman, atau kepada siapapun manusia yang di dunia zalim, jahat, yang di dunia tidak beribadah. Ingat, azab Allah sangat besar. Azab Allah sangat pedih. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Azab Allah itu syadid, besar. Iya, betul. Kalau Allah itu maha pengasih, betul. Allah maha penyayang, betul. Allah maha pengampun, betul. Allah itu maha pemberi rahmat, betul. Tapi kalau ada manusia sudah diberi peluang tidak bertaubat, diberi kesempatan tidak beramal soleh, diberi jalan supaya bertaubat, dia tak ambil sampai mati, maka azabnya pedih, ya, tidak main-main, adil. Inna azabi la syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk
dan yang menghidupkan kembali. Allah yang menciptakan kita, kemudian akan menghancurkan dan semuanya mati. Dan kemudian siapa yang akan menghidupkan kembali? Allah. Mudah, ya, tidak sulit bagi Allah. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Arsy itu makhluk Allah yang terbesar. Sudah, tak ada lagi yang besar selain arsy. Dan Allah duduk di atas arsy. Ini singgasana Allah. Tapi laisa kamislihi sayun. Allah tak macam makhluknya. Ya, Allah beza. Kita jangan bayangkan Allah macam raja duduk. Ya, jangan, tidak boleh. Sudah, Allah bilang duduk di atas ars, sudah. Dan ars Allah itu besar. Dzul arsyil majid, yang memiliki ars lagi maha mulia. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Maha kuasa. Allah bisa buat apapun. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Tinggal berkata kun fayakun. Jadi. Ya. Makanya orang kafir, orang musyrik, Quraisy, mereka gunakan akal. Macam mana Allah akan hidupkan yang sudah mati? Mereka lupa Allah maha kuasa dan berbuat apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Ayat 17. Hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Sudah Allah sampaikan, sudah Allah kabarkan bahwa dulu sudah banyak para penentang, orang-orang yang kuat, punya kerajaan, tentara yang besar, senjata yang banyak. Mereka menentang Allah, mereka sombong, mereka mengaku jadi Tuhan. Sudah datang, sudah disampaikan, sudah ada kabar, sudah tentang bala tentara yang sombong. Siapa itu? Fir'aun wa Samud. Ya. Ayat 18. Allah sebutkan itu Fir'aun. Yaitu Fir'aun dan kaum Samud yang menentang Allah. Ternyata Fir'aun yang kuat, sehat, tak pernah sakit, punya kerajaan, tentara yang besar banyak itu di mana sekarang? Hancur. Mayatnya jadi tontonan. Ini Fir'aun, ini orangnya. Ternyata ini Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu manusia dari daging, punya tulang, punya kepala, tangannya dua, kakinya dua. Bukan orang yang kakinya 1000, tangannya 1000, bukan. Ternyata Fir'aun juga manusia.
manusia yang kemudian tenggelam dan hancur, disebut oleh Allah. Fir'aun wa Samud balil ladzina kafaru fi takzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Dari dulu kabar tentang orang kafir sampai kiamat hanya mendustakan saja. Mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak akan bisa lolos. Bal huwa Qur'anum Majid, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Bayangin, orang kafir itu semua tak percaya. Kiamat tak percaya. Nabi dibilang gila, tukang sihir. Akan ada hidup lagi selepas mati, tak percaya. Bukan hanya itu, mereka mengatakan Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang zaman dulu. Al-Quran pun mereka dustakan. Tidak main-main. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang tersimpan di dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz. Itu Quran yang kalian bawa, itu ayat-ayat yang mulia, yang terjaga, yang tempatnya tidak main-main, tempatnya mulia. Di mana tempatnya? Lauh Mahfuz, tempat yang tinggi, tempat yang indah, tempat yang terjaga. Sebab itu orang yang belajar Al-Quran, Allah senang dan Allah beri dia kemuliaan. Belajar Quran, belajar baca Quran, mau ini orang sudah baca dengan baik, sudah betul, sudah fasih, suara merdu, atau orang yang baru mula belajar, masih sulit melafadzkan ayat demi ayat, Allah pun senang. Bahkan mereka dapat pahala dua, pahala baca dan pahala sulit membaca. Sebab itu jangan putus asa belajar Quran, baca Quran. Yang sudah fasih, sudah pandai baca, yang belum pandai terus belajar. Dan semuanya Allah muliakan, karena ini kitab yang mulia. Senang Allah. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Ini indah. Maka anak-anak harus dekat dengan Al-Quran, harus senang baca Quran, harus suka baca Quran, harus bersahabat dengan Al-Quran. Ini Al-Quran macam cahaya. Kalau hidup kita ingin betul, lurus, baik, selamat, maka baca Quran. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, baca Quran. Rahasia-rahasia alam kubur, rahasia-rahasia hari kiamat, rahasia-rahasia tentang apapun yang terjadi nanti di hari kiamat, semuanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Mana ada kitab lain? Tak ada. Ini kitab yang terjaga. Kitab apa? Kitab yang terjaga, yaitu Al-Quran. Datang ke Madinah, baca, sama. Jemaah umrah, jemaah haji yang dia bawa Quran dari Indonesia, ya, dia bawa. Ustadz, ini Al-Quran yang sudah biasa saya baca.
Jadi saya harus bawa ini. Nah, senanglah nanti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram saya baca Quran ini. Senanglah. Nanti boleh teruskan ayat berapa, surat apa, juz berapa. Ternyata Al-Quran yang dia baca, yang dia bawa, yang biasa dia baca sama dengan yang ada di Makkah, sama dengan yang ada di Madinah, sama. Bunyinya sama, lafadznya sama, hurufnya sama, cara bacanya sama. Masya Allah. Pergi ke Singapura, sama. Al-Quran yang di sana pun sama. Suratul Fatihah sama, Al-Baqarah sama, semua sama. Pergi ke Dubai, pergi ke Australia, pergi ke Amerika bahkan sama. Semua Al-Quran di atas muka bumi ini sama. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1 juta sekian huruf, sama. Mana ada kitab yang lain? Kalau orang bilang banyak kitab suci, silahkan. Tapi mereka lupa kitab suci mereka. Kenapa berbeda? Di sini macam ini, di sana macam itu. Ada banyak versi. Quran tak ada, Quran satu. Al-Quranul Karim ini, Insya Allah. Mana ada buku kitab yang tata cara baca ada? Tak boleh sembarangan baca. Tak boleh. Ada caranya, ada makhrajnya yang harus dibaca dengan betul. Ada hukum tajwid. Ya, tak boleh sembarangan. Kitab lain, enggak. Al-Quran beda. Sebelum baca, berwudu. Ya, kita kena wudu, ambil wudu. Ya boleh, tapi janganlah. Ini kan akhlak untuk menghargai Al-Quran, akhlak untuk memuliakan Al-Quran. Selepas wudu jangan pakai baju sembarangan, jangan asal pakai baju, jangan. Ya baju yang baik. Kalau pakai t-shirt, kaos yang baik. Jangan pakai celana pendek baca Quran, jangan. Pakai celana panjang, pakai sarung, pakai jubah. Senang begitu. Ini Al-Quran kitab mulia. Wanita menstruasi, wanita haid tak boleh sentuh, meskipun boleh baca. Sentuh jangan. Tapi kalau baca Al-Quran di handphone, boleh, sentuh boleh, karena bukan mushaf. Ini handphone, HP. Handphone bukan Al-Quran, handphone bukan mushaf. Maka wanita menstruasi, wanita haid, wanita nifas masih boleh dia baca. Tapi kalau mushaf dia boleh baca, tak boleh sentuh. Al-Quran yang mulia jangan taruh di bawah, jangan taruh sembarangan. Taruh di atas almari, taruh lebih tinggi dari yang lain. Jangan bawa masuk toilet. Tidak boleh. Jangan. Al-Quran, Masya Allah, indah. Ini tanda-tanda Al-Quran adalah kitab suci, kitab Allah yang benar, yang terjaga, yang mulia. Mana ada kitab yang lain macam Quran? Nah, Quran cahaya. Sebab itu senang belajar Al-Quran, senang baca Quran. Ada pahala, jangan khawatir. Jangan bosan-bosan baca Quran. Allah nilai 1 huruf dahsyat. Apalagi Ramadan, khatam 1 kali, ya. Kalau di luar Ramadan, pahalanya ya 1 huruf, ya 1 pahala. Tapi di bulan Ramadan dikali lagi banyak baca Quran. Sudah khatam 1 kali, khatam lagi. Insya Allah. Sebab itu anak-anak jemaah yang berbahagia, jangan sampai lidah ini tak baca Quran dalam sehari.
Ramadan, meskipun sudah bukan bulan Ramadan. Jangan hanya Ramadan belajar baca Quran. Nanti selepas Ramadan, Syawal, Idul Fitri baca. Ya meskipun tidak macam bulan Ramadan. Ya. Demikian kisah tentang raja yang kejam, raja yang zalim, pembesar yang jahat, menyiksa orang-orang beriman, padahal orang beriman tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain. Kenapa orang beriman disiksa? Hanya karena mereka menyembah Allah, hanya karena mereka beriman kepada Allah, tidak merugikan orang lain. Sebab ya mereka hanya beriman kepada Allah. Maka anak-anak jangan marah kalau nanti ada orang yang menghina kalian karena pakai baju muslim. Ya jangan, sudah biarin aja. Karena mungkin kalian tidak merokok, ya jangan marah. Dibilang dak lanang, ya tak cantang, jangan marah. Atau nanti ada yang pakai celana agak cingkrang, ya jangan. Atau pakai apalah ya, simbol-simbol Islam, jangan. Bersabar, nanti akan menang di mana? Di akhirat. Tetap istiqomah, tetap beribadah dan beramal soleh. Demikian kajian petang hari ini tentang surah Al-Buruj, gugusan bintang, cerita tentang raja yang zalim, pembesar yang jahat, menyiksa orang-orang beriman, dan Allah masih memberi kesempatan bertaubat kepada orang-orang kafir. Allah masih memberi peluang, apalagi kepada kita, orang muslim, orang beriman, laki-laki, perempuan, apalagi kepada kita yang tidak pernah berbuat jahat yang besar lah, hanya karena lupa, tidak sembahyang, hanya karena tidak berpuasa. Macam mana orang-orang yang sekarang tidak berpuasa? Dosa tidak? Dosa. Yang tidak sholat? Dosa. Yang tidak pergi Jumatan? Dosa. Mereka dosa. Tapi kalau mereka mau bertaubat, diterima tidak? Diterima. Allah senang menerima taubat mereka. Senang. Asalkan mereka mau bertaubat. Tapi memang hidayah itu mahal. Iya, hidayah itu mahal. Tak semua orang Allah kasih hidayah. Tak semua orang dapat hidayah. Iya. Na'udzubillah. Mahal anak-anak. Ayah mau cerita. Ini sungguh. Bukan fitnah ini. Karena saya tahu. Ya ini jemaah supaya tahu ini. Hidayah itu mahal. Jangan dikira para mutawif yang bawa jemaah umrah itu mereka sholat dengan baik. Jangan kira mereka ini senang pergi masjid. Jangan. Padahal mereka pandai bahasa Arab. Padahal mereka tahu macam mana pahala, ganjaran jemaah di Haram, di Nabawi. Tahu mereka. Mereka pandai agama. Mereka pernah duduk di pesantren di Saudi. Loh iya. Tapi selepas bimbing jemaah masuk bilik, ada azan, diam, tidur.
Subuh siang. Iya. Saya pernah pulang jemaah subuh kan sudah siang. Karena selepas subuh masih zikir, baca Quran, duha, pulang. Mereka tidur, belum sholat. Nauzubillah. Mahal hidayah itu. Nah, kalian, kita yang di sini, Allah beri mudah beribadah, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah beri mudah kita sholat tarawih, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Sholat tarawih kita pun tenang, tidak macam kuda lari kencang, ya khusyuk. Itu tandanya Allah beri kita hidayah. Allah beri mudah kita buat derma, sedekah, tolong orang, tolong kawan, tolong anak yatim, tolong fakir miskin. Ini tak semua orang. Ini hidayah. Hidayah itu mahal. Kalian puasa, sihor puasa, puasa tak? Ya, puasa. Ramadan puasa. Kalau kamu tidak puasa, salah. Namamu Ramadan. Namanya Ramadan. Ya, ini bulan Ramadan. Maka Ramadan harus puasa Ramadan. Kalau namanya Dul, tidak puasa. Hah? Kamu puasa enggak? Dul puasa enggak? Enggak apa-apa namanya Dul kok. Nama dia Dul. Kalau namanya Ramadan, maka Ramadan harus puasa Ramadan. Kalian itu dahsyat. Masih berumur 5, 6, 7, 8 tahun sudah puasa. Ikut sembahyang tarawih, baca Quran, Masya Allah. Ini namanya hidayah. Hidayah itu tak ada soal orang pandai agama, tak pandai agama. Ya, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Kalau Allah kasih hidayah, hidayah datang. Mahal hidayah itu. Hidayah ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka bersyukur kepada Allah. Allah beri kita jalan yang mudah untuk beramal soleh. Nah, semoga Allah beri kita istiqomah. Allah jaga amal kita. Allah beri kita berkah. Allah terima semua amal ibadah kita, dan kita selamat dunia akhirat. Demikian kajian surah Al-Buruj, dan kita akan tutup dengan doa. Karena ini doa yang mustajabah, doa yang makbul, doa yang tidak pernah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini menjelang datang waktu maghrib. Dan ada permintaan doa dari donatur kita, yaitu almarhum Syafrial, kakaknya Pak Endriadi. Dan kemudian untuk keluarga Bapak Endriadi yang sudah meninggal dunia, semuanya minta doa kepada kita sore hari ini. Mari doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli zambi. Allahumma la tad'ani zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha
wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, beri sehat Bapak Hendriadi, keluarganya, anak-anaknya. Ya Allah, beri beliau rezeki yang baik, jaga usahanya dari apapun kejahatan-kejahatan makhlukmu dari atas langit dan bumi, dan beri ampunan ya Allah atas seluruh keluarga beliau yang sudah mendahului beliau, seluruh arwah-arwah keluarga beliau yang sudah mendahului beliau, istri beliau, anak-anak beliau, saudara-saudara beliau. Wabil khusus ya Allah kepada istri beliau yang sudah hamil, beri sehat walafiat, janinnya kokoh, janinnya kuat, melahirkan dengan normal ya Allah, dan nanti jadi anak yang soleh dan soleha. Kepada almarhum Safriang ya Allah, berikan ampunan, nikmat kubur, dan kemudian kelak di hari akhirat akan bertemu kembali dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu ya Allah dalam keadaan selamat. Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah, dosa-dosa bapak ibu kami, kakek nenek kami, keluarga kami, seluruh pengurus Adurun Nafis, donatur kami di Indonesia, di Singapura, Bapak Saleh bin Abdul Aziz, Ibu Haja Rubiah binti Husain, dan seluruh jemaah Singapura ya Allah, beri ampunan mereka, beri rezeki mereka, beri sehat mereka, beri anak-anak zuriyah yang soleh dan solehah, terima amal ibadah puasa Ramadan mereka dan amal-amal lain yang mereka buat ya Allah, dan mereka selamat bahagia dunia akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aqtik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Hapus nama kami ya Allah, hapus nama kami, hapus nama bapak-bapak kami, hapus nama ibu-ibu kami, hapus nama kedua orang tua kami dari neraka ya Allah, dan pindah menjadi calon penghuni surga nanti di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ihdim amalana bi husnil khatimah wa la tahdim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih kepada jamaah